Oke, hari ini, pertemuan kali ini, Umi akan memberikan pembahasan tentang soal ulangan harian yang pertama, yaitu tentang relasi dan fungsi. Umi akan menjelaskan 20 soal yang kalian terima kemarin. Nah, sambil Umi menjelaskan, silahkan Ananda lihat bagaimana Ananda menjawab soal-soalnya dan tuliskanlah jawaban yang benar beserta pembahasannya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 diketahui ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A beranggotakan Jakarta, Bangkok, Tokyo, dan Manila. Sedangkan himpunan B isinya itu Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan, relasi dari A ke B. Artinya yang ditanya hubungan dari nama-nama kota di atas berikut dengan himpunan B yang isinya apa? Negara-negara. Apakah hubungannya? Di situ optionnya ada ibu kota dari, negara dari, asal dari, dan kampung dari. Nah, karena kita tahu bahwa Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia, Bangkok merupakan ibu kota dari Thailand, Tokyo ibu kota dari Jepang, dan Manila ibu kota dari Filipina, maka relasi A ke B hubungannya itu adalah ibu kota. Ibu kota dari, sehingga jawabannya adalah A. Untuk nomor 2, nah di sini diberikan sebuah diagram panah. Lihat bahwa daerah asalnya itu adalah A dan daerah kawannya itu adalah B. Lalu lihat panahnya dari A menuju B. 1 menuju 1, 2 menuju 2, 3 menuju 9, dan 4 menuju 16. Lalu ditanya relasi dari A ke B hubungannya. Optionnya ada 4. Apakah faktor dari, akar dari, kuadrat dari, atau lebih dari? Kita cek. Jika faktor dari, apakah 1 faktor dari 1 benar ya? 2 faktor dari 4 juga benar. 3 faktor dari 9 benar. 4 faktor dari 16 benar. Tetapi jika kita relasinya faktor, harusnya 1 itu juga faktor dari 4, 1 faktor dari 9, 1 faktor dari 16. Tetapi di sini tidak, maka hubungannya bukan faktor. Lalu kita ke option B, akar. 1 akar dari 1 benar, 2 akar dari 4 benar, 3 akar dari 9 benar, dan 4 akar dari 16. Maka relasi antara A ke B nya itu adalah apa? Akar dari. Maka option yang benar adalah B. Lanjut untuk nomor 3. Nah, di situ diketahui ada dua himpunan, himpunan P yang anggotanya 2, 4, dan 6, serta himpunan Q yang anggotanya 2, 3, dan 4. Yang ditanya adalah himpunan pasangan berurutan. Berarti kita harus cari nih siapa-siapa aja kawannya. Jika relasinya itu hubungannya adalah kelipatan dari. Nah, perlu digarisbawahi. Maka pasangan berurutannya yang mana aja? Kita mulai pasangan berurutan dari anggota P, yaitu 2. 2 apakah 2 kelipatan dari 2? Iya ya, kelipatan dari 2. Kemudian apakah 2 kelipatan dari 3? Tidak ya. Apakah 2 kelipatan dari 4? Tidak juga. Maka kita lanjut setelah 2, kita ke 4. Apakah 4 kelipatan dari 2? Iya, maka mereka pasangannya. Kemudian apakah 4 adalah kelipatan dari 3? Tidak, berarti mereka bukan pasangannya. Lalu apakah 4 pasangan dari 4? Ya, benar ya, karena dia kelipatan. Kemudian untuk 6. Apakah 6 kelipatan dari 2?
Iya ya, maka pasangannya 6 dan 2. Kemudian apakah 6 pasangan dari 3? Yes, berarti 6,3. Yang terakhir, apakah 6 kelipatan dari 4? Tidak, maka pasangan berurutannya 2,2, 4,2, 4,4, 6,2 dan 6,3, sehingga jawabannya di option A. Lanjut untuk nomor 4. Nah, di sini diketahui dua himpunan dan pasangan yang berurutannya. Ya, di sini pasangan berurutannya 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Maka relasi yang paling mungkin dari K ke L, optionnya apa aja? 2 kali akar dari, setengah dari, dan kuadrat dari. Maka ini yang paling gampang, karena 2 dan 4 hubungannya adalah 2 kali. 3 dan 6 juga 2 kali. Karena apa? 2 kali 4 itu karena 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8, dan 5 kali 2 itu 10. Maka hubungan mereka adalah 2 kali dari. Maka optionnya A. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini paling gampang. Diberikan sebuah grafik kartesius. Kita tinggal cari manakah pasangan-pasangannya. Caranya kita perhatikan titiknya terlebih dahulu. Untuk titik pertama, ini adalah daerah asal, ini daerah kawan. Nah, jadi pasangannya kita lihat titik pertama. Ini di A dia ngambil dari 1, B-nya 2. Berarti pasangannya apa? 1,2. Kemudian titik yang kedua, 2 dan 3. Maka dia pasangannya 2,3. Titik yang ketiga, 3,1. Berarti tulisnya pasangannya 3,1. Kemudian 4, 4,4. Berarti pasangannya 4,4. Kemudian yang terakhir titiknya 5 ke 2. Berarti pasangannya apa? 5,2. Maka sesuai dengan optionnya itu yang B. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 itu ada diagram ya, diagram panah yang menunjukkan bahwa daerah asalnya di mana, Kak? Daerah asalnya itu A dan B itu adalah daerah kawan. Nah, yang ditanya adalah domain dan range. Ingat bahwa nama lain dari domain itu adalah daerah asal. Sedangkan range, apa range? Range itu daerah hasil. Yang mana? Daerah range itu adalah anggota dari daerah kawan atau kodomain atau daerah kawan yang terpilih. Lalu dengan begitu kita bisa tentukan bahwa domainnya, daerah asalnya itu adalah anggota dari himpunan A. Apa-apa saja? 1, 2, dan 3. Kemudian untuk range-nya, nah itu berasal dari anggota dari himpunan B, tetapi yang terpilih yaitu hanya B dan C. Maka himpunannya itu adalah B dan C. Maka jawabannya C. Lanjut. Oke, nomor 7. Nomor 7, ada 3 pernyataan. Tentukan mana yang benar dari 3 pernyataan berikut mengenai diagram panah di sampingnya. Ini ya. Yang pertama, domainnya dari F. Domain dari fungsi F ini berarti domain itu daerah asal, berarti semua anggota di A. Apa aja? A, B, C, D. Berarti sama nggak? Berarti kalau sama, benar. Kemudian kodomain, daerah kawan. Daerah kawan, semua anggota di B. Apa? 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti benar. Kemudian range. Range itu adalah anggota dari kodomain yang terpilih. Siapa aja? 3, 5, dan 7. Berarti benar. Maka yang pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Berarti jawabannya ada di C. Lanjut. Nomor 8.
Nah, nomor 8 diberikan sebuah fungsi yang dituliskan nih, fungsi fx yang dituliskan dengan 3x kurang 1. Nah, tentukanlah bilangan x jika x-nya itu lebih kecil dari 5 dan x-nya himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli dimulai dari 1. Berarti bilangan asli yang di bawah 5. Maka x-nya apa aja anggotanya? Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5-nya ikut nggak? Tidak, karena tidak ada tanda sama dengan. Maka kita tinggal mengganti nilai x-nya itu dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk x-nya 1. Nah, ketika x-nya 1, maka kita ubah jadi 3 kali 1 kurang 1 sama dengan 2. Untuk f-nya 2. Jadi 3 kali 2 dikurang 1. Jadinya berapa, Kak? 5. Kemudian untuk f-nya 3. 3 dikali 3 kurang 1 sama dengan 8. Kemudian untuk f-nya 4. Jadi 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 11. Maka daerah hasilnya itu adalah 2, 5, 8, dan 11. Maka optionnya yang cocok itu adalah option C. Oke. Kemudian untuk nomor 9, diagram berikut yang bukan pemetaan. Nah, ingat apa definisi dari pemetaan? Pemetaan itu bahwa apa syaratnya? Semua anggotanya punya kawan. Itulah pemetaannya. Semua punya kawan. Nah, kemudian apa lagi syaratnya? Punya kawan dan tidak selingkuh. Kita cek dulu dari yang A. Apakah semua anggota A-nya punya kawan? Tidak ya, ini nggak ada kawan, berarti dia bukan pemetaan. Lalu yang C, apakah A-nya semua berkawan? Iya, tapi lihat syaratnya. A berteman dengan 2, berarti dia selingkuh, maka dia bukan pemetaan. Lalu yang B, A-nya semua berteman? Yes. Ada yang selingkuh? Tidak ya, maka dia merupakan pemetaan. Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Nomor 10. Nah, relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah, ingat syarat dari pemetaan bahwa tidak ada yang selingkuh. Daerah asalnya hanya berteman dengan satu daerah hasil. Tidak boleh 2. Nah, maka kita lihat dulu option A. Option A, 1 dengan 3. 1 nggak ada lagi ya, cuma 1. Tapi lihat 2 keluar 2 kali. Itu membuktikan bahwa dia bukan pemetaan. Nah, lihat yang B. Negatif 1. Nah, negatif 1 ada keluar 2 kali. Sebagai daerah asal, berarti dia bukan pemetaan. Yang C, 1, 2, 3, 4. Adakah angka yang sama yang depan sebagai daerah asal? Tidak ya, maka dia merupakan pemetaan. Maka jawabannya adalah cantik. Lanjut untuk nomor 11. Nah, ini paling gampang. Nah, yang ditanya itu nilai dari F1. Maka langkah pertama kita ganti ini X yang di 4X menjadi 2X kurang 3. Nah, maka Fx-nya sama dengan 4 dikali 2X kurang 3 dikurang dengan 5. Maka sama dengan 4 kali 2X 8X, 4 kali min 3 min 12 dikurang 5. Maka Fx-nya itu adalah 8X dikurang 17. Nah, kemudian ditanya F1-nya berapa? Nah, kita ganti X-nya, kita ganti menjadi 1. Sehingga Fx-nya itu adalah 8 kali 1 kurang 17. 8 kali 1 berapa? 8, lalu dikurang dengan 17. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya negatif 9. Next, halaman
soal nomor 12. Nah, di sini juga diberikan sebuah fungsi fx 3x tambah 5. Yang ditanya jika fa-nya sama dengan min 1, maka a-nya berapa? Nah, langkah pertama kita ganti dulu yang awalnya fx sama dengan 3x tambah 5, kita ganti dulu menjadi fa. Artinya kita ganti nih x-nya menjadi a. Jadi 3a ditambah 5. Kemudian kita dapat permisalan jika fa-nya sama dengan negatif 1. Ini kan fa. Berarti ini negatif 1 sama dengan 3a tambah 5. Maka 5-nya boleh pindah ke kiri, yang positif jadi negatif. Maka negatif 1 kurang 5 sama dengan 3a. Negatif 1 kurang 5 negatif 6 sama dengan 3a. Lalu sama-sama dibagi dengan 3. 3-nya mati. Maka a sama dengan negatif 6 bagi 3 negatif 2. Nah, berarti yang ditanya a. Maka a-nya sama dengan negatif 2. Jawabannya cantik. Oke. Nomor 13. Nah, dari himpunan pasangan berurut di atas yang merupakan fungsi. Ingat, fungsi itu yang mana? Nah, fungsi itu yang dia daerah awalnya, daerah asalnya tidak selingkuh, tidak memilih 2. Kita cek dulu untuk himpunan A. Di sini 1, di sini 2, sini 3, ini 3. Oh, 3 2 kali memilih, berarti dia bukan fungsi. Lihat yang B, di sini 2, sini 3, sini 3. Nah, ketemu nih 2 kali juga, berarti dia bukan fungsi. Gimana yang C? Yang C 1, 2, 4, dan 6. Nah, bisa saja dia merupakan fungsi. Lalu kita cek yang D. Ini 1, 3, 5, 7. Berarti mana yang fungsi? C dan D. Benarkah? Ya, nah yang benar itu C dan D. C dan D. Maka jawabannya apa? C dan D itu jawabannya adalah D. D ya. Oke, lanjut di nomor 14. Nah, domain. Ingat, domain itu daerah A asal. Berarti pasangan berurutan dia terletak ada di depan. Siapa aja? Nih, 1. Ya kan? Berarti daerah asalnya 1. Kemudian 2. Lalu 3. Lalu 4. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka jawabannya itu adalah A. Mudah ya. Nomor 15. Kodomain. Nah, ingat cara membacanya. Cara membacanya itu gini. Fungsi R dipetakan himpunan P ke himpunan Q. Berarti nama relasinya ini merupakan nama relasi. Dipetakan himpunan P, berarti ini merupakan daerah A asal, dan himpunan Q merupakan daerah kawan. Nah, apa nama lain dari daerah asal? Domain. Sedangkan daerah kawan baru kodomain. Berarti mana kodomain dari P ke Q? Pastilah Q, maka jawabannya adalah B. Jawabannya B. Oke. Nomor 16. Domain dari relasi yang dinotasikan. Nah, sama, ingat domain itu daerah asal. Maka mana daerah asalnya? Itu adalah A. A ya, domainnya A. A itu optionnya ada di A juga. Oke, lanjut. Di nomor 17. Nomor 17 ada himpunan A yang isinya ini Umi double nulisnya. Nah, himpunan A yang isinya A, B, dan C, dan himpunan B yang isinya 1, 2, 3, dan
Nah, yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B. Nah, sebelumnya kita cek dulu berapa banyak anggota dari himpunan A. A, B, C berarti ada 3. Dan banyak himpunan B. Berapa banyak himpunan B? Ada 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah 4 ya. Oh, ada 5. Ada 5-nya juga. Berarti banyak anggota dari himpunan B adalah 5. Kemudian ditanya banyak pemetaan. Nah, gimana banyak pemetaan dari A ke B? Udah Umi kasih tahu, berarti banyak banyak anggota di B dipangkatkan dengan banyak anggota di A. Maka apa? Jadinya banyaknya pemetaannya 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5. Berapa hasilnya? 125. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 18. Dari keempat himpunan tersebut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita gampang, udah berkali-kali, kita tinggal cari mana yang tidak selingkuh. Kita lihat sini ada 1, 2, dan 2. 2-nya 2 kali, berarti bukan fungsi. Ki 1, 3, 5. Berarti dia fungsi. Maka dari itu tinggal kita cek nomor 18 yang optionnya Q itu ada di B. Lanjut nomor 19. Nah, di nomor 19 juga ditanya relasi di atas yang termasuk pemetaan. Mana yang pemetaan atau fungsi yang enggak selingkuh? Wah, ini langsung nampak ya. Ini berbeda ya. 1, 2, 3, dan 4 tidak selingkuh, berarti dia relasi. Langsung saja kita cari optionnya itu ada di A. Oke ya. Nomor terakhir, nomor 20. Yang ditanya adalah relasi yang tepat untuk menjelaskan himpunan Q ke P. Nah, di option A ada akar pangkat 3. Apakah 1 merupakan akar pangkat 3 dari 1? Benar? Benar, oke. Apakah akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2? Benar ya. Kemudian apakah akar pangkat 3 dari 27 itu 3? Benar, maka option yang benar itu adalah akar pangkat 3 dari. Maka jawabannya adalah A. Oke, selesailah sampai di sini pembahasan kita. Umi harap kalian sambil belajar dan sambil dicek hasil jawabannya. Oke Kak, terima kasih.